Banyak yang bertanya, jika memang Lombok punya kerajaan, pastilah rajanya punya mahkota. Pertanyaan itu tidak salah, karena jika berkaca pada kerajaan-kerajaan yang ada di luar Lombok, para rajanya mempunyai mahkota yang menarik dan indah. Dan ternyata, Raja Mataram Lombok juga mempunyai mahkota yang indah juga. Namun memang informasi ini sangat jarang diketahui oleh orang lain. Menyadur dari buku narasi foto yang disusun oleh Lombok Heritage Society, penemuan mahkota Raja Mataram Lombok ini bermula dari aksi penjarahan yang dilakukan oleh pasukan Belanda pada Puri Ukir Kawi yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Lombok. Dalam The Lombok Expedition, Watercool menceritakan bagaimana rangkaian kisah penjarahan serta penghancuran Puri Ukir Kawi di Cakranegara yang terjadi pada tanggal 18 sampai 19 November 1894. Puri yang kemarin dipertahankan mati-matian oleh pasukan kerajaan sehingga banyak jatuh korban dan Belanda tidak berani menyerbu ke dalam. Ternyata tadi malam telah ditinggalkan oleh raja dan pagi harinya Puri yang telah kosong tersebut dijarah oleh massa dan tentara Belanda. Berbagai barang berharga dijarah dari ruang penyimpanan harta milik raja. Setidaknya lebih dari 453 kg emas dan 3.173 kg perak diangkut Belanda. Belum lagi beragam keris pusaka dan ratusan naskah lontar. Di antara berbagai barang yang dijarah tersebut, terdapat regalia atau perlengkapan penobatan Raja Lombok, seperti sebuah bros berlian yang begitu besar, serta mahkota yang bertahtakan batu permata. Belanda mengangkut regalia ini ke Batavia bersama dengan pengasingan raja beserta putra dan cucunya. Setelah dibawa ke Belanda, regalia ini akhirnya menjadi koleksi Rijksmuseum Volkskunde atau Museum Nasional Etnologi di Leiden. Pada tahun 1978, perundingan dilakukan antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Hasilnya, sebagian koleksi tersebut dikembalikan ke Indonesia, yang dianggap sebagai ahli waris resmi dan sah secara hukum dari Raja Lombok. Berbagai barang tersebut dipindahkan ke Museum Nasional di Jakarta, termasuk regalia Raja Lombok, di mana benda-benda tersebut dipamerkan. Namun sebanyak 222 objek masih disimpan di Volkskunde Museum di Leiden. Sebelumnya, pada tahun 1970, Belanda juga telah mengembalikan manuskrip Lombok yang paling berharga, Negara Kertagama. Tahun sebelumnya, Pangeran Bernhard juga telah mengembalikan sabuk permata. Bersamaan dengan itu, harta karun Lombok ini juga dipindahkan dari ruang bawah tanah Amsterdam Rijksmuseum ke Museum Etnologi di Leiden. Sejak zaman kemerdekaan di era Presiden Soekarno, sebenarnya upaya repatriasi ini telah dilakukan. Permintaan pengembalian barang-barang bersejarah ke Indonesia diajukan pertama kali oleh Muhammad Yamin selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1954 saat beliau melewat ke Belanda. Sutrisno Kutoyo dalam biografi Profesor Haji Muhammad Yamin SH menyebut upaya tersebut mendapatkan respon baik. Belanda menyatakan akan segera menyerahkan benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang diambil pada masa kolonial. Namun, wacana repatriasi tersebut tak pernah terrealisasi. Isu tersebut kembali disinggung dalam Musyawarah Museum Seluruh Indonesia ke-1 di Yogyakarta pada Oktober 1962. Musyawarah menghasilkan usulan kepada pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pengembalian harta dan benda kebudayaan Indonesia di luar negeri. Wacana tersebut baru membuahkan hasil pada 2 September 1970 ketika Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Belanda. Dalam kunjungan tersebut, bersamaan dengan resepsi kenegaraan di Hirstenbosch, Ratu Juliana menyerahkan keropak Negara Kertagama. Namun, penyerahan tersebut hanya bersifat simbolis. Pasalnya,
Keropak negara Kertagama baru benar-benar dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1972. Pada tahun 1978, melalui Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Sutopo Yuwono, pemerintah Belanda kembali mengembalikan sejumlah benda budaya. Benda-benda tersebut antara lain arca Prajana Pramita, payung, pelana kuda, dan tombak Pangeran Diponegoro, serta 243 benda pusaka Lombok hasil invasi militer di Puri Cakranegara tahun 1894, termasuk mahkota yang merupakan bagian dari regalia Raja Lombok sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya sangat terbatas orang yang tahu tentang mahkota Raja Lombok ini, karena di era Raja pun disimpan secara rahasia dan dalam 154 tahun hanya 3 kali dipertunjukkan ke publik ketika dilakukan penobatan Raja baru. Sekalipun demikian, pekerjaan rumah masih menunggu karena masih banyak barang peninggalan Lombok yang belum dikembalikan Belanda, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.